Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir, ya. Insyaallah kita sudah sampai kepada surat Al-Qadr. Kemarin sudah muqaddimah dari surat Al-Qadr. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, dua ayat lebih dahulu, ya. At-tafsir, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, anzala yunzilu, anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dalam ayat yang lain, surat Ad-Dukhan, ya, ayat 3, Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Berarti malam Lailatul Qadar yang pertama malam kemuliaan, malam yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ya. Pada bulan apa itu? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Dan pada bulan Ramadan, ya, Al-Qur'an diturunkan. Berarti apa? Bulan Ramadan, bulan yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Nih, perhatikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Ya. Malaikat yang mewahyukan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Malaikat menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Semuanya jadi mulia. Tidak ada yang hina. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terhina selama-lamanya. Kecuali orangnya tadi yang menghinakan dirinya. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Allah jelas maha mulia, Al-Aziz, Al-Karim. Allah maha mulia. Yang menurunkan yang maha mulia, yaitu Allah. Melalui malaikat Jibril menjadi mulia. Karena apa? Menurunkan wahyu Al-Qur'an. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad pun menjadi Nabi yang paling mulia. Ya.
menjadi nabi yang paling mulia. Ya. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Sehingga apa? Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Di malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di seluruh di antara malam-malam yang lain. Ya, dalam setahun kan malam banyak, ya enggak? Dalam setahun kan malam banyak. Tapi satu malam dalam setahun, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian kotanya, di mana Al-Quran diturunkan? Di 2 kota saja. Ya enggak? Kota Madinah, kota Mekah dan kota Madinah. Maka 2 kota ini menjadi mulia. Tuh bayangkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Bulannya mulia, malaikatnya mulia, nabinya nabi paling mulia. Ya enggak? Malam diturunkannya menjadi malam paling mulia. Kota yang diturunkannya di mana? Kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Jadi Makkah dan Madinah menjadi 2 kota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Bukan Ustadz Jati kal. Ya. 2 kota. Ya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Termasuk apa? Orang-orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa istiqomah rutin membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Membaca Al-Qur'an yang mengamalkannya, menghafalkan Quran dia juga mengamalkannya, nuntut ilmu Al-Qur'an juga mengamalkannya. Jadi ahli Quran maka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan nahnu anzalna hadzal Qur'anal mu'jiz fi lailatul qadri wasyarafi. Kami telah menurunkan Al-Qur'an al-mu'jiz yang menakjubkan ini. Jadi Al-Qur'an itu menakjubkan. Ya. Menakjubkan sampai meluluhkan hati Umar ketika itu menerima hidayah. Hatinya luluh ketika mendengarkan Al-Qur'an. Bahkan para jin-jin yang kafir ketika Nabi sedang bermajlis membaca Al-Qur'an, mereka pun mendengarkan Al-Qur'an. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'u minal nafaru minal jinni, ya, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi ketika Nabi sedang bermajlis bersama para sahabat, Nabi membacakan ayat Quran, surat Al-Jin ini. Maka apa? Jin-jin mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat menakjubkan. Al-Qur'an sangat menakjubkan. Ya. Sehingga jin-jin mereka saling bercerita dengan satu sama lainnya. Akhirnya sebagian jin-jin ada yang masuk Islam. Ini jin masuk Islam. Gara-gara apa? Mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai hari ini. Berbeda dengan mukjizat para nabi yang lain. Sudah tidak ada tongkatnya lagi Nabi Musa. Masih ada enggak tongkatnya Nabi Musa? Enggak ada. Sudah tidak ada mukjizat untanya Nabi Soleh. Masih ada enggak? Banyak unta tuh di Arab Saudi, ya enggak? Apa ada untanya Nabi Soleh sekarang? Yang air susunya bisa diminum oleh ya, ribuan orang untuk satu kampung lebih dan seterusnya. Itu tiap hari misal. Ya. Tidak ada lagi mukjizatnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup kemudian masih hidup gitu ya. Dalam kondisi selamat. Sudah tidak ada lagi mukjizat-mukjizat para nabi yang lain. Sudah tidak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW ya, dengan kemuliaan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Mukjizatnya disisakan oleh Allah. Mukjizatnya apa?
disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Di saat nabi-nabi yang lain mukjizatnya sudah tidak ada lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mencintai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyisakan mukjizat ini sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Berbahagia kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Kita jauh sekali dengan zaman Nabi, tidak bisa melihat wajah Nabi. Tapi apa? Kita masih bisa merasakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Al-Qur'an ini mukjizat, ya, yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukjizatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kita merasakan Islam, kita merasakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya. Tidak bisa lagi merasakan mukjizatnya Nabi Musa, tongkat membelah, tongkat jadi ular, sudah nggak bisa lagi, nggak ada lagi itu sudah. Itu hanya pada zaman Nabi Musa sudah. Ya. Sekarang kita bersyukur masih bisa menikmati mukjizat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'an. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah menyisakan mukjizat Al-Qur'an. Ya, maka mukjizat yang satu-satunya masih ada di alam dunia ini, mari kita manfaatkan dengan apa? Istiqomah membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa ya latihan baca Quran. Ya kan? Kemudian istiqomah baca Quran. Kemudian apa? Mentadaburi, mengkaji Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Ya, menghafalkan Al-Qur'an, sebagaimana kalian sekarang sedang menghafalkan mukjizat Allah Subhanahu, mukjizat ini, ya. Banyak kalau muliakan yang tadinya orang nggak punya, orang miskin, orang terhina, gara-gara hafal Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah suatu ketika ada zaman Imam siapa, ketika anaknya dia itu cacat, ya. Maka apa, ibunya mengatakan, wahai anakku, kamu harus belajar Al-Quran. Kalau kamu tidak belajar Al-Quran, kamu kelak dewasa akan ditertawakan oleh banyakan manusia. Coba bayangkan, ibunya ditanamkan Al-Quran. Ibunya paham. Sehingga apa, wahai anakku, kamu kondisi fisiknya itu cacat. Khawatirnya kalau kamu besok dewasa, kamu akan ditertawakan oleh banyakan manusia karena kecacatan. Ya enggak? Maka apa? Kamu sekarang harus belajar Al-Quran. Harus belajar Al-Quran. Ya hafal Quran, ya mempelajari ilmu Al-Quran. Betul. Setiap pagi sebelum subuh diantarkan ke gurunya, syekh diantarkan. Diantarkan bolak-balik setiap subuh. Dimasakkan air untuk dijadikan air mandi, ya. Kemudian diantarkan. Digendong oleh ibunya. Bolak-balik tiap hari. Diantarkan kepada guru syekh. Sehingga apa? Tatkala besar dia menjadi seorang ulama. Ya. Dia menjadi seorang ulama. Tidak mungkin seorang ulama dipermalukan. Tidak mungkin seorang ulama dihinakan. Ya enggak? Dimuliakan oleh Allah dan juga oleh manusia. Ya. Itu apa? Gara-gara Al-Quran mukjizat. Yang hina jadi mulia dengan Al-Quran. Makanya tadi saya katakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia. Kalau kamu hafal Quran jadi mulia. Paham? Kalau kamu rajin istiqomah membaca Al-Quran, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir, summiyat Lailatul Qadri li'idhamiha wa qadriha wa syarafiha. Dinamakan malam Lailatul Qadar, kenapa? Karena keagungannya, karena kemuliaannya, dan karena ya tadi kehormatan dari malam Lailatul ya. Wal muradu bi inzalil Qur'an inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Qur'an adalah diturunkannya Al-Qur'an dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Lauhil mahfuz langit ke-7, ya, diturunkan ke langit dunia 7 lapis.
Ya, dari langit ketujuh ke langit yang pertama. Ini langit dunia. Tsumma nazala bihi Jibril ilal ardi. Jadi satu, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu 30 juz. Langsung 30. Tapi dari langit dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, nazala bihi Jibril ilal ardi, kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an fi muddati 23 sana. Ya, dalam jangka waktu 23 tahun dari langit dunia ke muka bumi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu berapa? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidah min lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, 30 juz. Jumlatan wahidah. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz, jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Dari lauhil mahfuz ke baitul izzah, langit dunia. Oh, harus tahu nih, ya. Bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, dari langit dunia, tsumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah, dari apa? Baitul Izz, langit dunia, ya, mufassalan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihasbil waqa'i, sesuai dengan tergantung kejadian-kejadiannya. Jadi Al-Qur'an diturunkan dari langit dunia ke muka bumi, ya, itu secara bertahap selama 23 tahun lamanya. Sesuai dengan keadaan Rasul. Ada sahabat yang bertanya, nggak ada jawaban, turun wahyu. Ya, ada masalah, sahabat diturunkan, dipecahkan solusinya oleh Al-Qur'an. Ada terkait perintah turun untuk jihad, turun ayat memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang Yahudi. Diturunkan terus. Selama berapa tahun? 23 tahun. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka apakah kamu tahu itu apa malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala mengulangi pertanyaan. Ya. Wa ma bertanya, apa itu malam Lailatul Qadar? Kenapa lo bertanya? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Saking mulianya malam Lailatul Qadar, Allah bertanya. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu semakin penasaran dan semakin yakin dan semakin cinta dan semakin sungguh-sungguh dalam beramal pada malam Lailatul Qadar. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu itu apa itu malam Lailatul? Di sini dikatakan hadil ayat ta'zimun wa tafkhimun li amriha. Pertanyaan ini yang ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, adalah sebagai bentuk apa? Ta'zim, mengagungkan dan menghormati, memuliakan malam Lailatul Qadar. Ya. Ya Muhammad, wa ma a'lamaka ma Lailatul Qadar? Hai Muhammad, apakah kamu tahu, sudah tahu ilmunya tentang malam Lailatul Qadar? Ya, ini menunjukkan apa? Allah menanyakan, apakah Allah tidak tahu sampai-sampai Allah bertanya? Tidak mungkin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah ingin sedang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam dengan penuh keagungan, malam dengan penuh rahmat, malam dengan penuh ampunan, malam dengan penuh keberkahan. Ya, maka inilah ya tafsir dari ayat 1 dan
Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.